Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai kisah seorang ahli ibadah yang mana ia rela disiksa oleh penguasa yang zalim demi berdakwah. Penasaran bagaimana kisah ini? Simak kisahnya berikut ini. Pada suatu zaman hiduplah seorang raja yang sangatlah jahat dan bengis. Ia selalu berbuat semena-mena, suka menyiksa orang lain, memperlakukannya seperti binatang, bahkan mencincangnya dan juga kepada mereka yang tak bersalah sekalipun. Di zaman itu pula hidup seseorang yang sangatlah bijaksana, namanya adalah Uqaib. Ia ahli ibadah. Ia tinggal di pegunungan, di sanalah ia menghabiskan waktunya untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semua alam. Kabar tentang kezaliman dan kejahatan yang dilakukan oleh sang raja begitu mengusiknya. Ia merasa kasihan, tidak saja kepada sang raja, namun juga kepada mereka yang disiksa. Oleh karenanya, ia sempat kepikiran untuk turun gunung untuk menasihati sang raja agar menjadi baik dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah akan menjadi lebih baik manakala aku yang mendatangi raja tersebut, menasihatinya agar selalu bertakwa kepadanya, kata pria tersebut di dalam hati. Ia pun segera bergegas meninggalkan gunung, pergi ke kerajaan untuk menemui raja yang zalim tersebut. Di hadapan sang raja kemudian ia berkata dengan hati yang teguh, "Wahai raja, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala." Alih-alih mengiyakan, sang raja malah menghinanya, mengancamnya dengan sebuah siksaan. Ia sangatlah murka kepada pria tersebut. "Dasar anjing, beraninya kamu menyuruhku untuk bertakwa kepada Allah. Aku akan menyiksamu dengan siksaan yang sangatlah berat, yang belum pernah kamu rasakan dan belum pernah dirasakan oleh orang di muka bumi ini," kata sang raja dengan penuh amarah. Raja pun memberikan instruksi kepada para algojonya untuk menguliti Uqaib hidup-hidup, sekujur tubuhnya dari kaki hingga kepala. Tak lama kemudian proses penyiksaan itu pun dimulai. Uqaib diperlakukan lebih hina daripada binatang, dikuliti hidup-hidup. Ketika siksaan pengulitan itu sampai di perutnya, ia merintih kesakitan. Saat itu juga tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Wahai Uqaib, bersabarlah. Aku akan mengeluarkanmu daripada negeri kesedihan menuju negeri yang penuh dengan kesenangan dan kebahagiaan, dari negeri-negeri yang sempit menuju negeri yang sangatlah lapang." Proses pengulitan tetap berlanjut. Ia benar-benar merasakan kesakitan yang sangatlah luar biasa. Namun ia mencoba untuk bersabar dan tidak merintih sedikit pun. Namun ketika pengulitan sampai di wajah, ia benar-benar tak kuat. Terpaksa ia merintih. Allah pun segera berfirman kepadanya, "Wahai Uqaib, engkau telah benar-benar membuat makhlukku yang ada di langit dan di bumi menangis. Engkau juga telah membuat para malaikatku terkagum. Bahkan karenamu mereka sampai berhenti bertasbih kepadaku." Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika Uqaib masih merintih sampai ketiga kalinya, ia berjanji akan memberikan siksaan kepada mereka. Pernyataannya itu membuat Uqaib mau tidak mau untuk bersabar dan tidak merintih. Ia kasihan kepada kaumnya, tak ingin mereka mendapatkan siksa daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat karya Ibnu Al-Jauzi. Lewat kisah ini kita bisa banyak belajar banyak hal. Salah satunya adalah tentang kasih sayang. Seseorang pendakwah hendaknya memilih sifat welas asih yang sangatlah besar. Di satu sisi ia memang memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain ia hendaknya untuk menghindarkan mereka daripada siksanya. Memang berat, namun di sanalah tantangannya. Ia dituntut untuk tidak emosian dan tersinggung. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang yang memiliki pengasih dan dikasihani oleh Sang Maha Pengasih, kasihanilah mereka yang di bumi, maka mereka yang ada di langit akan mengasihanimu." Hadis riwayat Baihaqi. Walhasil, seorang juru dakwah hendaknya memiliki kasih sayang yang tinggi.
tidak saja kepada objek dakwahnya, namun kepada semua makhluk. Janganlah engkau sedikit-dikit melibatkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan siksaan. Soalnya yang bersalah dan akan disiksa bisa jadi hanya untuk memberikan siksaan. Soalnya yang bersalah dan akan disiksa bisa jadi hanya satu atau beberapa orang saja, namun dampak daripada siksa itu bisa siapa saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.